Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar di tema 9, subtema yang kedua, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tokoh dan alur dalam teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh dan alur cerita. Dalam teks fiksi ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul dalam teks dan berperan penting dalam menentukan alur cerita di teks fiksi. Tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pendukung tokoh utama dalam teks fiksi. Alur cerita adalah proses jalannya suatu cerita dari awal hingga akhir cerita di teks fiksi. Alur cerita mengandung konflik, latar, dan penyelesaian konflik. Pesan yang nantinya bermanfaat bagi pembaca. Ayo, simaklah teks berikut. Berkunjung ke planetarium. Sudah lama Komang ingin mengunjungi planetarium. Pada suatu hari libur nanti, Komang berharap keinginannya bisa terwujud. Oleh karena itu, Komang bertanya kepada ayahnya mengenai acara hari Minggu yang akan datang. Betapa senangnya Komang karena ayahnya berencana mengajak ibu dan Komang ke planetarium pada hari Minggu yang akan datang. Tibalah hari yang dinanti, yaitu hari Minggu. Komang, ayah, dan ibu mempersiapkan diri untuk pergi ke planetarium. Komang mempersiapkan catatan dan pensil. Ayah dan ibu mempersiapkan bekal dan keperluan yang akan dibawa. Setelah mereka siap, mereka berangkat ke planetarium. Sesampainya di planetarium, Komang tidak sabar berlari ke arah loket penjualan tiket. Ayah memberikan uang kepada Komang untuk membeli tiket. Ayah menemani Komang kembali membeli tiket. Antrian di loket pembelian tiket pun cukup panjang. Akhirnya tiket sudah dibeli. Ayah, ibu, dan Komang antri memasuki planetarium. Komang dapat mencermati benda-benda langit di ruang pertunjukan. Komang kagum dengan pertunjukan tentang bintang dan planet-planet di tata surya. Komang mencari informasi tentang bintang. Ia bertemu dengan Pak Marwan sebagai pemandu wisata. Pak Marwan menjelaskan dengan sabar kepada Komang. Komang antusias mendengarkan penjelasan Pak Marwan. Menurut penjelasan Pak Marwan, bintang merupakan bola gas pijar yang berukuran raksasa. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Matahari terlihat lebih besar dari bintang yang lain. Bintang-bintang lain yang terletak jauh dari bumi sehingga cahayanya lebih redup. Setiap bintang mempunyai perbedaan ukuran, warna, suhu, massa, dan intensitas cahaya. Komang mendengarkan penjelasan Pak Marwan dengan cermat. Sesekali Komang bertanya kepada Pak Marwan. Ayah dan ibu senang melihat Komang yang penuh semangat mencari informasi tentang benda-benda langit. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Sore hari pun datang. Ayah dan ibu mengajak Komang pulang. Dengan berat hati, Komang menuruti ajakan ayah dan ibu. Namun, Komang cukup senang dengan pengetahuan yang didapat. Komang bisa belajar tentang benda-benda langit, tata surya di planetarium. Pembahasannya yaitu tokoh utamanya adalah Komang. Tokoh tambahannya ayah, ibu, dan Pak Marwan. Kegiatan yang dilakukan para tokoh adalah Komang, ayah, dan ibu berkunjung ke planetarium dan mengamati pertunjukan di planetarium. Alur cerita teks tersebut adalah hari Minggu, Komang bersama ayah dan ibu pergi berkunjung ke planetarium. Sesampai di planetarium, mereka membeli tiket masuk ke planetarium. Di dalam planetarium, Komang melihat pertunjukan benda-benda langit. Komang bertemu Pak Marwan, seorang pemandu wisata yang memberi informasi tentang tata surya kepada Komang. Saat hari sudah sore, Komang, ayah, dan ibu pulang. Menentukan alur cerita dalam teks fiksi.
Berikut adalah cara menentukan alur cerita dalam teks fiksi. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Kedua, tentukan tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita. Ketiga, tentukan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Keempat, tentukan runtutan waktu terjadi, lokasi, dan konflik dalam cerita. Yang kelima, rangkailah semuanya hingga membentuk alur cerita. Cerita fiksi sesuai pengalaman pribadi. Cara membuat cerita fiksi pengalaman pribadi, yang pertama menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Yang kedua menentukan judul. Yang ketiga membuat poin-poin peristiwa. Yang keempat membuat kerangka cerita. Dan yang kelima adalah menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Menulis cerita fiksi berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, susunlah gambar berseri secara berurutan. Yang kedua, mulailah menuliskan cerita pada gambar pertama dan seterusnya hingga gambar terakhir. Yang ketiga, bacalah kembali cerita yang sudah ditulis. Yang keempat, perbaikilah jika ada cerita yang kurang di dalam tulisanmu. Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya.